Oke Lakima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Ryoshin no Sakin volume 3 part keduanya, yang dimana part kali ini akan merangkum mulai dari chapter 135 sampai 140. Baiklah, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku nggak bosan-bosannya Lakima untuk minta support kalian dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik terkait video yang akan kita bahas di channel ini Kima, oke? Baiklah, no baca no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Dilanjutkan di hari kedua porseni dimulai. Nah, hari ini merupakan pertandingan final bagi olahraga sepak bola yang diwakili oleh Yuya dan Shinji, juga pertandingan basket putri yang diwakili oleh Kaede dan Nikaido. Nah, kalau kalian ingat Kima, di video sebelumnya itu, aku ada bilang kalau Yuya dan Kaede akan merayakan kemenangan bersama jika kelas mereka menang di kedua pertandingan hari ini. Jadi bisa dibilang hari ini ialah hari penentuan momen tersebut Kima, oke? Nah, saat ini Yuya dan Kaede sedang makan bersama dengan Yui. Nah, diketahui ternyata tim basket putri dari kelas Yuya dan Kaede akan melawan kelas Yui di final nanti. Yui pun seketika menyombongkan dirinya dan memamerkan kehebatannya di depan Kaede karena sudah bisa membawa kelasnya masuk ke final. Kaede pun mencoba untuk memuji-muji Yui, begitu juga dengan Yuya. Namun Kaede berkata kalau Yui juga perlu mengkhawatirkan nilai pelajarannya, karena Yui bisa terbilang cukup atletis, namun Yui cukup buruk dalam bidang akademik. Nah, mendengar teguran dari Kaede, Yui pun seketika merengek-rengek agar Kaede mau mengajarinya secara langsung. Nah, tujuan Yui meminta demikian karena belajar bersama tersebut bisa membuatnya menghabiskan waktu dengan Kaede lebih lama lagi. Yui pun tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Ia pun memaksa Kaede untuk mengajarinya demi kepentingan nilainya. Nah, mau tak mau Kaede pun mengiyakan permintaan dari Yui. Namun Kaede di sini sedikit kesal karena dari tadi Yui selalu saja duduk berdekatan dengan Yuya. Kaede pun ingin spontan untuk langsung menyuruh Yui menjauh. Namun saat Kaede tengah berbicara, tiba-tiba Kaede tidak sengaja menggigit lidahnya sendiri dan tersentak berhenti. Nah, melihat reaksi Kaede barusan, Yuya hanya bisa terkejut khawatir, namun di satu sisi, ia juga tidak menyangka kalau reaksi Kaede barusan sangatlah imut. Nah, di sisi lain, Yui yang melihat tingkah Kaede barusan, bukannya malah khawatir, namun malah mengejek Kaede. Yui tidak menyangka kalau orang sesempurna Kaede bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Wajah Kaede pun seketika memerah malu karena ia sudah melakukan hal memalukan tepat di depan Yuya, dan ditambah Yui malah ikut memanas-manasin. Kaede pun seketika menatap Yui dengan tatapan senyum namun seakan mengintimidasi dengan berkata kalau Yui sebaiknya bersiap-siap untuk pertandingan nantinya karena Kaede akan serius membantai kelas Yui. Nah, setelah berkata demikian, Kaede pun seketika berdiri dan mengajak Yuya untuk kembali ke ruang olahraga. Yuya pun mau tak mau hanya menurut mengikuti Kaede yang sedang dalam mode ratunya. Di sisi lain, Yui kembali merengek-merengek meminta maaf dan berkata kalau itu semua tadi hanyalah bercanda. Oke, kemudian kembali ke ruang olahraga. Nah, di sini Kaede dan Nikaido tengah bersiap-siap untuk pertandingan mereka. Nah, seperti biasa, Yuya, Shinji, dan Otsuki memutuskan untuk menonton secara dekat tepat di pinggir lapangan. Nah, alasan mereka mengambil spot tersebut selain agar bisa menikmati pertandingan secara dekat, namun juga agar teriakan semangat dari Yuya bisa langsung didengar oleh Kaede dan Nikaido. Ya, seperti yang kita tahu Kima, di video sebelumnya itu beberapa kali teriakan semangat itu bisa mempengaruhi kemenangan dengan mudah. Dan ya, Shinji pun kembali menyuruh Yuya untuk berteriak menyemangati Kaede dan Nikaido agar kemungkinan kemenangan mereka bisa semakin besar. Nah, di sini Kima diketahui juga ternyata Yui ialah mantan es dari tim basketnya dulu, dan bahkan ia juga pernah bermain di Liga Nasional. Nah, menyadari fakta tersebut, Yuya dan yang lainnya pun sempat khawatir. Namun mereka seketika percaya kalau kekuatan semangat dari Yuya pasti akan bisa membuat Kaede dan Nikaido mendominasi pertandingan. Dan ya, tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Pertandingan berlangsung balas-balasan di antara kedua tim. Cukup sengit, namun tim Kaede dan Nikaido masih unggul sedikit. Nikaido pun sadar kalau ia tidak bisa meremehkan Yui kali ini. Nikaido pun seketika berkata kepada Kaede agar mereka lebih berusaha keras lagi.
Nikaido berkata kalau Yuya sedang menonton mereka, sehingga mereka tidak boleh kalah di pertandingan kali ini. Mendengar itu, Kaede pun setuju dan membalas kalau ia harus menang agar ia mendapatkan hadiah dari Yuya nantinya. Nah, setelah berkata demikian, Kaede langsung kembali ke tengah lapangan dan memasuki mode seriusnya. Di sisi lain, Nikaido sempat terdiam sejenak dan berkata dalam hatinya apakah ia juga bisa mendapat hadiah dari Yuya jika ia bisa memenangkan pertandingan kali ini. Nikaido pun sempat terdiam sebentar, namun kembali sadar dan bergegas menuju ke tengah lapangan. Nah, pertandingan pun kembali berlanjut. Namun kali ini, tim Yui mulai memimpin pertandingan. Tim Kaede dan Nikaido mulai kehilangan tempo permainan mereka dan dengan mudah disusul poinnya oleh tim Yui. Babak pertama pun selesai. Yuya dan yang lainnya hanya menonton pertandingan tersebut dan hanya bisa terdiam, sedih, sekaligus khawatir dengan mental Kaede dan Nikaido sekarang. Nah, di sini Yuya melihat Kaede masih terlihat cukup bersemangat. Namun di sisi lain, Nikaido mulai terlihat sedikit depresi dan berjalan keluar dari gedung olahraga sendirian. Nah, di sini Kima, Yuya sadar kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Nikaido. Dan Yuya juga sadar kalau Nikaido merupakan inti dari tim mereka. Sehingga jika Nikaido sudah menyerah, maka otomatis kekalahan akan menunggu mereka. Yuya pun bergegas keluar dari gedung olahraga untuk menyusul Nikaido. Nah, setelah sampai di luar, Yuya melihat Nikaido yang sedang duduk murung seakan sudah pasrah. Yuya pun langsung menegur Nikaido untuk membuatnya kembali sadar. Nah, Nikaido pun seketika tersentak sadar, sekaligus kaget melihat kehadiran Yuya. Nikaido pun langsung berkata kalau ia tidak menyangka kalau mereka akan kesulitan seperti ini melawan Yui. Nah, di sini Yuya sadar Kima kalau Nikaido merasa kesal karena semua latihannya selama ini bisa runtuh hanya karena melawan tim Yui yang pernah bermain di tingkat nasional. Yuya pun memutuskan untuk menyemangati Nikaido dan memberinya beberapa saran. Nikaido pun seketika mulai sedikit tenang, namun Nikaido berkata kalau ia memiliki satu permintaan egois kepada Yuya. Nikaido berkata kalau ia ingin agar Yuya memanggilnya dengan nama depannya kali ini saja. Nah, mendengar permintaan itu, Yuya tidak memiliki alasan untuk menolak karena ia sadar dengan kembalinya Nikaido, maka kemungkinan kelas akan menang masih ada. Yuya pun langsung menyemangati Nikaido kembali, namun kali ini dengan nama depannya. Nah, mendengar kalimat semangat dari Yuya, Nikaido pun seketika tersenyum dan kembali bersemangat. Mereka pun masuk kembali ke gedung olahraga dan melanjutkan pertandingan. Pertandingan pun berlanjut. Nah, kali ini tempo permainan sudah kembali kepada tim Kaede dan Nikaido. Mereka mendominasi pertandingan dengan rapi. Nah, kemudian tiba saatnya di hujung pertandingan. Tim Kaede dan Nikaido hanya tertinggal selisih 1 poin saja. Nikaido pun memutuskan untuk memberikan kesempatan menyerang terakhir mereka kepada Kaede. Kaede yang menerima bola dari Nikaido langsung menembak dengan percaya diri ke arah ring lawan. Dan ya, mereka pun berhasil mencetak poin kemenangan di menit-menit terakhir. Nah, setelah pertandingan mereka, Kaede pun seketika langsung berlari dengan girang ke arah Yuya. Kaede yang masih dibaluti keringat langsung memeluk Yuya dan meminta hadiah awal darinya. Yuya di situ sempat teralihkan dengan penampilan Kaede yang bisa dibilang cukup berbahaya. Karena Kaede di sini sedang berkeringat, otomatis baju yang ia pakai cukup tembus pandang. Dan ditambah, jika Yuya sedikit menunduk, maka ia bisa melihat gunung kembarnya Kaede yang sedang berkeringat. Yuya pun mencoba menahan nafsunya dan memberikan hadiah awal kepada Kaede yang sudah bekerja keras. Yuya memeluk erat Kaede sambil mengelus-elus kepalanya. Kaede pun hanya tersenyum riang sambil menikmati hadiahnya. Nah, kemudian, Yuya juga mendatangi Nikaido yang masih terlihat sangat kelelahan. Yuya juga memuji Nikaido yang sudah bekerja keras. Namun Nikaido tiba-tiba spontan ingin meminta hadiah juga dari Yuya. Namun Nikaido tiba-tiba ragu dan malah mengalihkan topik pembicaraan. Oke, kemudian Yuya dan Shinji pun mulai bersiap-siap karena sebentar lagi ialah giliran mereka untuk bertanding di final. Dan jika tim mereka juga menang, maka malam perayaan kemenangan dengan Kaede nanti bisa terwujud. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 2-nya. Ya, kalian pasti nungguin ya Kima, malam perayaan kemenangan si Yuya sama Kaede, ya kan? Sebenarnya sih bisa aja Kima aku paksain masuk adegannya di part kali ini.
Cuma ntar banyak kali lah yang di skip nantinya. Dan mumpung juga lagi event olahraga ya kan. Jadi ya biar kerasa lah ceritanya. So ya sorry sekali lagi ku PHP kalian satu part ya Kima. Serius, di part selanjutnya nanti pasti udah ada kok adegan itu. Jadi ya sabar nunggu satu part lagi, oke? Bella sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.